Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sugito SPDI. Saya Dian Novitasari SPD. Saya Siti Arisa. Kami dari kelompok B09014 akan melaksanakan praktik kucing modul 2.3 supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Bambang, Dian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Risa. Selamat sore juga. Terima kasih ya sudah hadir hari ini. Rencana kan hari ini Pak Bambang sama Dian mau melakukan proses coaching di mana Pak Bambang hari ini selaku coach akan menguji Bu Dian. Sebelum prosesnya hari ini kita mulai dan saya menjadi pengamat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Bambang, di mana Pak Bambang itu sebenarnya hari ini mau menguji Bu Dian itu yang ingin dikembangkan di kompetensi yang bagian mana Pak Bambang? Terima kasih Bu Arisa, izin menjawab. Hari ini itu betul yang dikatakan Bu Arisa. Hari ini saya akan mencoba untuk mengcoaching, ya, memberikan sebuah pemantik terkait dengan permasalahan-permasalahan sehingga nanti bisa muncul solusi seperti itu. Di sini saya sebagai coach hanya sekedar fasilitator saja seperti itu. Jadi sebenarnya yang ingin saya membantu mengembangkan dari kompetensi dari Bu Dian itu adalah terutama di bagian pedagogi, karena sebelumnya kan Bu Dian pernah curhat sama saya itu. Jadi Bu Dian itu pernah bercerita kepada saya bahwa beliau punya permasalahan terhadap pedagogi, ya, terutama pada pembelajaran di dalam kelas gitu. Jadi dari apa yang sudah diceritakan oleh Bu Dian, saya punya inisiatif. Makanya hari ini saya akan lakukan coaching seperti itu supaya nanti muncul permasalahan-permasalahan, kemudian bisa dicarikan solusi, terutama ya nanti Bu Dian dulu nanti yang mencari solusi, saya ya sebagai pemantik saja di sini seperti itu. Terus menurut Pak Bambang sendiri, penilaiannya bagaimana Pak Bambang? Menilai tentang kompetensi pedagogi Bu Dian itu yang akan dikembangkan hari ini gimana? Terkait dengan penilaian terhadap apa yang nanti akan saya kembangkan, ya saya komitmen lagi terhadap apa yang nanti disampaikan oleh Bu Dian sebagai guru di dalam kelas. Itu permasalahannya sekiranya apa? Seberapa beratkah nanti yang akan diutarakan Bu Dian nanti pada saat coaching nanti? Ketika nanti permasalahannya itu kok ternyata berat, ya nanti kan bisa kita cari solusi bersama seperti itu. Jadi coaching ini kan sebuah langkah awal saja, kemudian nanti bisa kita cari solusi. Kalau misalkan permasalahan tersebut bisa dicari solusi hari ini juga, ya nanti bisa kita clearkan pada hari ini juga. Tapi kalau misalkan nanti permasalahannya besar seperti itu, ya nanti bisa nanti bertahap. Nanti kita adakan coaching selanjutnya seperti itu bisa. Terus nanti pada saat proses coaching, Pak Bambang menginginkan di bagian mana yang ingin saya amati? Mungkin nanti yang ingin saya amati adalah bagian dari permasalahan itu sendiri. Jadi kira-kira Bu Dian itu sampai mana seperti itu, bisa menyelesaikannya sendiri sebelum coaching seperti itu. Jadi terkadang kan sebelum coaching guru itu kan sudah berusaha untuk mencari solusi sendiri Bu Arisa. Jadi hari ini kira-kira saya tanya seperti itu, sampai mana kira-kira permasalahan tersebut, kemudian sudah ada langkah-langkah yang ditempuh untuk memperbaiki itu semua atau belum seperti itu. Kalau sudah, ya nanti ya yang kita harapkan nanti kan bisa ditingkatkan lagi seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya, baiklah. Terus harapannya tadi kan sudah
harapan bersama dari pengamatan Kuci ini nanti gimana Pak? Harapan selanjutnya ini? Kucing itu sendiri kan bertujuan untuk memfasilitasi sekolah mungkin dalam rangka nanti memberikan sebuah perbaikan-perbaikan terhadap pembelajaran di sekolah seperti itu, baik itu secara pembelajaran di dalam kelas maupun secara akademik seperti itu. Jadi yang saya harapkan adalah muncul perbaikan yang positif dari Budian nanti ke depannya, sehingga nanti manfaat dari kucing ini kan ada seperti itu. Misalkan sebelum kucing Budian kok belum menemukan solusi terhadap permasalahan tentang pedagogi diberikan mungkin di siswa seperti itu. Dan nanti dengan adanya kucing ini kan harapan dari saya muncul solusi dari Budian itu sendiri. Oh, ternyata langkah seperti ini bisa dijadikan sebuah solusi untuk memperbaiki itu semua. Nah, harapan dari kami ya seperti itu. Salah satunya adalah untuk memperbaiki pedagogi dari Budian di dalam kelas. Dan itu juga bermanfaat bagi sekolah seperti itu, Aisyah. Iya, terima kasih. Baiklah, sudah disampaikan semua oleh Pak Bambang untuk sebelum kita melakukan observasi coaching hari ini. Semoga Pak Bambang kemudian Budian bisa melakukan proses coaching dengan lancar, kemudian menemukan tujuan dan harapannya bisa tercapai. Monggo dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Alisa. Terima kasih. Nanti Bu Alisa mohon nanti masukan dan arahan nanti ya, baik nanti sesudah observasi ini kucing ini nanti monggo bisa diamati Ibu G. Nanti saya bersama Budian nanti akan mencoba untuk melaksanakan kucing hari ini. Itu Budian ya. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Budian. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Budian sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Pak, tadi saya itu dari ruangan jenengan, tapi jenengan kok kebetulan lagi nggak ada di ruangan gitu. Dari mana Pak? Oh, tadi saya ada undangan tadi dari SD sebelah. Jadi saya hadir di sana. Ada apa Bu? Begini Pak, saya tuh mau sharing tentang masalah pembelajaran yang sedang saya alami di kelas. Mungkin Bapak bisa memberikan suatu masukan untuk saya. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Kira-kira apa Budian ada sesuatu yang membingungkan? Mungkin bisa dijelaskan kepada saya Budian. Jadi begini Pak, seperti yang Bapak ketahui bersama ya, bahwa saya kita juga mengikuti pendidikan guru-guruan Pak. Nah itu saya itu kemarin ada tugas tentang RPP berdiferensiasi. Nah RPP itu kan padahal di kelas 6 ini masih kurikulum 13. Nah pada saat saya melakukan RPP berdiferensiasi itu tentu saja saya sedikit bingung. Tetapi bagaimanapun saya melaksanakannya sesuai dengan alurnya. Tentu saja itu menjadi suatu permasalahan bagi saya karena anak-anak tidak terbiasa dengan cara pembelajaran yang berbeda-beda seperti itu Pak. Oh seperti itu. Nah, kira-kira Budian bisa tidak meraba-raba penyebab dari Budian belum menguasai dan merasa belum berhasil dalam pembelajaran diferensiasi yang Budian lakukan di dalam kelas itu. Iya Pak, jadi gini tentu saja karena kelas 6 ini masih kurikulum 13, kemudian secara pembelajaran diferensiasi itu sendiri kan kurikulum merdeka ya Pak. Jadi secara saya pribadi mungkin belum terlalu siap, kemudian anak-anak juga itu tentu saja belum terlalu siap. Jadi mereka itu mengalami peralihan yang belum waktunya gitu loh Pak. Jadi saya itu menemukan kendala, contohnya misal dalam pembagian cara belajar anak. Kalau di kurikulum merdeka berdiferensiasi ini kan ada pembagian gaya belajar mereka, bagaimana yang suka audio visual, yang suka kinestetik, yang suka dengan
apa namanya itu audiotori dan satunya lagi. Jadi saya belum bisa totalitas membagi yang tepat secara audio, visual dan kinestetik karena anak-anak itu mungkin ikut-ikut dengan temannya gitu loh Pak, itu jadi kendala saya. Kira-kira mungkin Bapak bisa berikan saya suatu atau masukan bagaimana Pak? Oh, seperti itu ya. Dari apa yang sudah dijelaskan tadi kemudian, kalau boleh saya tahu, setelah Ibu Dian melaksanakan pembelajaran diferensiasi kemarin-kemarin itu, berapa persen kemudian kira-kira yang kira-kira Ibu Dian itu laksanakan itu kira-kira pelaksanaannya sudah hasilnya itu sudah berapa persen? Nah itu Pak, karena dari suatu kendala dan permasalahan yang saya alami ini tentu saja pembelajaran ini tuh tidak bisa mencapai seperti yang saya harapkan. Ini saya masih berada di 60% Pak. 60%. Ya. Oke. Nah, mungkin kemudian kira-kira untuk mencapai target rencana itu apa yang akan kemudian lakukan seperti itu supaya nanti pembelajaran diferensiasi dalam kelas itu bisa berjalan dengan baik sebetulnya. Pak, ancaman saya ini karena saya masih belum 13, tentu saja saya akan belajar kepada rekan saya yang sudah melaksanakan kurikulum 13. Misalnya di kelas 4 ya, kelas 1, 2, 4 dan 5 itu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu satu. Yang kedua tentu saja mungkin rencana saya ini ya saya tetap akan mencari media atau sumber bahan ajar di MN seperti itu Pak, untuk menggali pengetahuan saya sendiri. Dari apa yang sudah kemudian tadi dilaksanakan itu bagus sekali kemudian apa kira-kira kemudian sudah merencanakan itu apa yang sudah persiapkan supaya nanti bisa dilaksanakan itu semoga bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik sesuai dengan target yang kemudian rencanakan seperti itu. Kemudian berbicara target tentang itu semua untuk mencapai itu kita memiliki sebuah tanggung jawab. Jadi dalam melaksanakan sebuah rencana tersebut kira-kira apa sih komitmen yang ingin kemudian lakukan dan kira-kira siapa yang dapat membantu dalam pelaksanaan tersebut ya? Ya, tadi Pak, karena saya berencana akan menggali apa yang belum saya ketahui, maka saya itu berkomitmen agar pembelajaran berdiferensiasi ini lebih saya pahami. Tentu saja ya tadi itu mungkin saya mencari contoh-contoh di YouTube ya, di video pembelajaran di YouTube. Terus saya tetap meminta bantuan terhadap rekan sejawat untuk berkolaborasi, memberikan mungkin diseminasi atau apa. Yang ketiga mungkin saya belajar secara mandiri di BMM, kemudian masih banyak lagi mungkin komunitas praktisi yang bisa saya ikuti Pak. Tentu saja ya. Tapi juga itu kan saya juga membutuhkan orang atau rekan yang bisa saya ajak. Tentu saja saya akan meminta bantuan atau masukan kepada Bapak selaku kepala sekolah saya, kedua kepada teman dan mungkin kepada ahli daripada pembelajaran kurikulum merdeka itu sendiri. Dari apa yang sudah kemudian tadi bicarakan terkait dengan komitmen ya, kira-kira budaya itu minta dukungan seperti apa sih untuk mencapai terkait dengan komitmen budaya tadi? Dukungan yang saya butuhkan ya tentu saja setiap hal yang saya ingin lakukan tentu saja membutuhkan dukungan dari warga sekolah di sini sebagai kepala sekolah dan rekan-rekan saya, tentu saja dukungan dari diri saya pribadi dan kepada peserta didik saya sendiri, di mana saya dan mereka itu terjun langsung dalam suatu pembelajaran. Seperti itu ya. Baiklah, semoga rencana yang kemudian rencanakan itu dapat dilaksanakan dengan lancar, baik, kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu dapat tercapai sesuai dengan target yang tadi kemudian wacanakan seperti itu. Terima kasih kemudian
lakukan seperti itu terkait dengan coaching hari ini. Sebenarnya mohon maaf ya, tadi ada yang telepon saya, ada kegiatan di berikutnya. Mungkin untuk coaching hari ini sudah cukup. Kalau misalkan nanti ada hal yang perlu disampaikan, nanti kita bisa rencanakan coaching berikutnya. Kemudian ya. Pak Bambang, terima kasih atas waktunya. Setidaknya setelah melakukan coaching dari Bapak, saya memiliki sedikit pencerahan tentang unek-unek saya tentang belajar juga. Terima kasih Pak. Sama-sama kemudian ya. Saya pamit dulu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak Bambang. Selamat sore Bu Arisa. Ya, dan juga ya masih kita sama-sama setelah tadi kita melaksanakan proses coaching, kemudian saya sebagai pengamat atas coaching yang Pak Bambang kemudian laksanakan. Ini apa ya? Saya dari catatan-catatan saya kemudian akan saya sampaikan ke Pak Bambang. Kita mengakhiri sesi coaching ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Bambang, gimana Pak Bambang? Menurut Pak Bambang, performa proses coaching kita hari ini? Terima kasih Bu Arisa, tadi sudah menemani kami dalam kegiatan coaching pada hari ini dari awal sampai akhir. Yang saya lihat sih, yang saya amati dari performa potensi pada hari ini, kemudian selaku coaching tadi sudah memaparkan banyak hal terkait dengan permasalahan, dan saya kira kemudian sangat interaktif sekali tadi, sehingga apa yang saya arahkan, apa yang saya sampaikan, apa yang saya pantik pada hari ini kemudian sudah bisa mencerna dengan baik, sehingga tadi sudah diketemukan solusi yang baik. Apa yang membuat Pak Bambang itu menilai demikian pada proses kita hari ini? Karena menurut saya dengan performa tadi, saya kira ujian itu dalam hal menangkap apa yang saya sampaikan itu sudah baik, sehingga tadi berbagai hal muncul ide-ide terkait dengan perbaikan-perbaikan, ide-ide rencana aksi dan sebagainya, kemudian sudah bisa mencerna sendiri. Jadi tanpa saya harus memberikan solusi, ternyata kemudian sudah bisa mencerna solusi. Iya, karena memang itu sebenarnya tujuan dari kita coaching hari ini ya Pak. Betul sekali. Kalau boleh saya menyampaikan ya, dari pengamatan saya hari ini, dari catatan-catatan tadi ingin saya sampaikan bahwa proses coaching antara Pak Bambang dengan coachian hari ini sudah luar biasa sekali. Bagus, keduanya sudah terjadi interaksi kolaborasi yang akhirnya dari coach sendiri Pak Bambang bisa menggali potensi pujian sudah muncul secara otomatis dengan hanya sedikit pertanyaan otomatis mungkin ya. Akhirnya terjadilah satu goal yang nantinya bisa dijadikan nanti Pak Bambang juga kan kita bersama-sama yang mengamati apa sih tidak lanjut ujian yang selanjutnya, kita bersama-sama nanti memfollow up bareng ya. Saya ingin satu pendapat dari Pak Bambang sebagai coach atas proses coaching hari ini. Apa yang Pak Bambang dapat dari proses coaching tadi yang sudah berjalan dengan baik, yang saya dapatkan adalah pembicaraan yang interaktif, sehingga tidak ada yang istilahnya dari masing-masing kita, saya kemudian itu tidak fokus, tidak ada kata tidak fokus, karena tadi untuk pembicaranya nyambung, kemudian juga enak untuk diajak ngobrol seperti itu, jadi nyambung, jadi istilahnya enak seperti itu. Jadi saya juga tertarik di dalam pembicaraan tersebut. Jadi yang saya dapatkan adalah coaching ini yang berjalan dengan baik, kemudian bisa memunculkan solusi yang terbaik. Baiklah, terima kasih semuanya untuk Pak Bambang hari ini yang menjadi coach, kemudian
ujian yang saya dipuji juga